Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ahlil baiti thayyibin tahirin wa ashabihil mayamin al mutajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sudah lewati beberapa makna-makna yang kita lewati dalam proses haji. InsyaAllah kita pada hari ini akan berbicara tentang hakikat dari keseluruhan proses haji ini. Kalau kita melihat apa yang terjadi dan apa yang disebutkan juga tadi pada surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan proses haji ini sebenarnya sebagai gambaran yang luar biasa, menggambarkan kembali proses yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dua sosok yang sangat luar biasa ya dalam sejarah Islam. Dan sejarah sebenarnya sejarah umat manusia juga ya. Sebagaimana misalnya pada surah Al-Hajj ayat 27 Allah menyebutkan wazinna fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajin amik litashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayami ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Allah mengatakan dalam ayat ini, dan telah diizinkan bagi manusia itu untuk melaksanakan haji yang akan mendatangimu orang dari setiap tempat yang sudut-sudut yang jauh ya. Tidak terbayangkan sebelumnya kalau kita membaca ayat ini di zaman Rasulullah SAW seakan-akan tidak percaya Bu ya. Ini tempat yang gersang, tempat yang kecil, tempat yang mungkin tidak ada peradaban yang besar sebelumnya, tapi kemudian akan didatangkan manusia dari tempat-tempat yang jauh. Dan sekarang kita saksikan apa yang digambarkan Al-Quran ini menjadi jelas dan nyata. Jadi menunjukkan sekali lagi kebenaran Allah, kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah. Jadi orang-orang yang masa itu kan banyak yang bahkan mungkin tidak percaya apa yang disampaikan ini. Sama seperti ketika Rasulullah mengabarkan tentang Isra wal Mi'raj, itu banyak sekali yang tidak percaya mungkin pada saat itu. Untuk apa tujuannya? Untuk menyaksikan manfaat bagi mereka dan menzikirkan atau mengingat nama-nama Allah pada hari-hari yang telah ditetapkan dan diberikan rezeki dari binatang-binatang ternak itu. Makanlah binatang ternak itu dan berikanlah makan orang-orang yang fakir ya. Ayat ini menyebutkan pada kita betapa haji ini menjadi peristiwa yang luar biasa ya, peristiwa yang sangat dahsyat yang dimulainya proses atau manasik haji itu sejak dari peristiwa Nabi Allah Ibrahim. Walaupun hakikatnya manasik sudah dari zaman Nabi Adam alaihissalam ya, tapi penggambaran kembali dua sosok manusia yang sangat agung ini dan proses yang kita lewati itu semua memerankan kembali peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan demikian juga pada Nabi Ismail alaihissalam. Dan kalau kita lihat misalnya bagaimana kedudukan Nabi Allah Ibrahim itu di sisi Allah begitu luar biasa ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah menyebutkan wa izzibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'tamahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman qala wa min dzurriyyati qala la yanadu ahdiz zalimin. Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan Ibrahim itu dengan kalimat dan menyempurnakannya, kalimat kenabian. Kemudian Allah mengatakan, aku akan menjadikan kau bagi manusia itu sebagai imam. Jadi ini kedudukan Nabi Allah Ibrahim di sini digambarkan sebagai apa? Sebagai imam. Dan ini imam dalam konteks ini, Bapak Ibu ya, setelah Nabi Allah Ibrahim jadi nabi, menunjukkan bahwa kedudukan imam di sini pada Nabi Allah Ibrahim itu di atas lagi kedudukan kenabiannya. Jadi dia menjadi imam yang artinya imam itu kan satu makna bahwa imam itu sebagai orang di depan kita, satu makna lagi imam itu sebagai pemimpin, satu makna lagi imam itu juga sebagai pengelola atau yang mengelola seluruh bagian dari alam ini setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan atau kekuasaan baginya. Dan doa Nabi Ibrahim itu, permohonan Nabi Ibrahim, qala wa min dzurriyyati, apakah dari keturunanku juga menjadi imam ini? Allah mengatakan Allah memenuhi janji itu tapi tidak kepada yang zalim. Qala la yanalu ahdi az-zalimin.
Kemudian Allah mengatakan ya, iz ja'alnal baita mathabatan linnas wa amna wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Jadi ada dua hal yang luar biasa dalam ayat ini, surah Al-Baqarah 124 125. Allah mengatakan yang pertama, Allah dijadikan Nabi Ibrahim itu sebagai imam. Kemudian Allah jadikan makom Ibrahim sebagai apa? Tempat sholat. Makom Ibrahim itu tempat sholat. Wattakhizu maqami Ibrahim musalla. Allah jadikan sebagai kedudukan yang kedua. Makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan Nabi Allah Ibrahim ini. Selain dia didudukan Allah sebagai imam setelah kenabian, karena tidak semua nabi sebagai imam juga dalam kedudukan ini. Kemudian yang kedua, dia jadikan sebagai musola. Kemudian Allah mengatakan lagi, Allah jadikan Ibrahim itu sebagai apa? Allah jadikan sebagai khalilan. Wa takhizu Ibrahim khalilan. Kami jadikan Ibrahim itu sebagai khalil. Ya. Khalil itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Ya. Dalam bahasa Arab itu kan ada banyak istilah sahabat ya sebenarnya. Ada sahabat, ada siddiq, ada rafiq, ya, ada khalil. Nah khalil ini dalam bahasa Arab sebenarnya adalah karib ya. Jadi kalau kita bahasa Indonesia sahabat karib itu sebenarnya sudah dua hal ya. Yang satu sisi makna kata sahabat itu berarti yashub ya, yang bersama. Karib itu juga berarti dekat. Tapi karib sendiri misalnya itu dalam bahasa Arab bermakna juga berarti sahabat yang dekat. Tanpa menyebut sahabat karib, itu ketika kita menyebut karib, ada karibi, orang dekat atau keluargaku. Itu juga menunjukkan itu. Nah, ada dalam kata khalil ya. Khalil itu dalam istilah bahasa Arab adalah sahabat yang yusabihu fi sirran wa alaniyah. Jadi dia pada rahasia-rahasia yang khusus maupun yang terbuka. Ya. Jadi berbeda. Jadi kalau Khalil itu adalah orang yang satu sama lain rahasianya saling tahu gitu, saling kenal lah. Bukan hanya sekedar sahabat biasa ya. Karena sahabat biasa kita bersahabat dekat gitu dan sebagainya, tapi tidak tahu rahasia satu dengan yang lain. Gitu. Tapi Khalil itu adalah seorang yang mengetahui ya rahasia itu. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa apa? Sebagai orang yang dekat. Dan kemudian apalagi misalnya kita melihat pada Nabi Ismail ya. Allah mengatakan pada surah Al-An'am pada ayat ke-85 Allah mengatakan wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu minas salihin wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Lut kullan faddalna 'alal alamin. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas itu nama-nama nabi ya. Kullu minas salihin. Seluruh mereka itu dari golongan orang-orang yang soleh. Siapa lagi? Nah, Allah katakan siapa? Ismail wa Ismail wal Yusa wa Yunus ya. Wa Lut, Yunus dan Nabi Lut ya. Semua mereka itu wa kullan faddalna 'alal alamin. Kami utamakan, kami tinggikan derajat mereka itu dari seluruh alam ini. Bahkan Allah mengatakan bukan cuma mereka ya. Wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Bahkan dari ayah-ayah mereka, keturunan mereka, saudara-saudara mereka, kemudian Allah jaga mereka itu dan Allah tunjukkan pada jalan yang lurus. Ini gambaran ya tentang kedudukan Ismail. Ismail juga kedudukan sebagai orang yang apa? Orang yang sabar. Bagaimana misalnya peristiwa pengorbanan itu kan kita mendapatkan misalnya ayat Abatif al-matum marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan yang Allah perintahkan kepadaku, niscaya engkau dapati aku sebagai orang yang sabar. Apalagi Bu ya yang terkait dengan haji ini, dengan doa yang ada pada Ibrahim maupun Ismail, Allah mengatakan ini satu doa Ibrahim ya. Rabbi jalni muqimas shalah wa min zurriyati. Itu kan doa yang sering kita ulang ya. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan diriku ini orang yang mendirikan sholat dan dari keturunanku juga. Jadi doanya bukan hanya diri dia saja Bu ya, tapi turunannya. Dan duhai Tuhanku, terimalah doa ini. Rabbana firli wali walidayya. Ya Allah, ampuni orang tuaku dan orang-orang yang beriman yauma yakumul hisab.
pada hari dihisab itu. Dari doa ini juga sebagian mufassir mengatakan permohonan maaf, ampunan ya. Jadi bapak yang dikenal sebagai yang membuat patung itu bagi Nabi Ibrahim itu bukan bapak kandungnya Nabi Ibrahim. Karena mustahil, ada ayat lain yang menyatakan Ibrahim tidak akan meminta ampunkan bagi bapaknya. Tapi ayat ini Rabbana firli wali walidayya menunjukkan ayahnya Nabi Allah Ibrahim itu adalah orang yang soleh sebenarnya. Dia dititipkan. Sebagai mengatakan itu bapak angkatnya, bukan bapak yang sesungguhnya. Karena tidak mungkin juga seorang nabi itu lahir dari orang yang musyrik. Nabi itu dari sulbi yang soleh. Sebagaimana karena itu sampai pada Rasulullah SAW. Ada lagi misalnya yang terkait juga ini, terkait dengan Ismail juga. Wazkur fi kitabil Ismail, innahu kana sadiqun al-wa'd, wa kana rasulan nabiyan. Pada surah Maryam, ingatlah pada kitabnya Ismail. Jadi Ismail itu sebagai nabi dapat risalah juga, dapat suhuf ya. Sesungguhnya dia termasuk orang yang benar, shadiqul wa'd, yang benar dalam janjinya. Bukan orang yang pendusta atau orang yang menolak janji Allah dan sebagainya ya. Ada lagi pada surah Al-Baqarah juga ayat 132 Allah mengatakan begini, Ibrahimu banihi wa Yaquba ya bunayya innallaha astafa lakumud dinu fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim itu mewasiatkan pada keturunannya ya, dan juga Yakub kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah milikan agama untukmu, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan kamu itu sebagai muslim. Nah, ini beberapa hal yang menarik Bu ya, yang kalau kita bahas menunjukkan pada kita bahwa hal-hal ini harus ada pada diri kita. Harus terjadi juga pada diri kita. Kenapa? Karena kita ini dalam proses haji itu tidak lain kecuali kita mengikuti kembali peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan peristiwa Nabi Ismail alaihissalam. Bahwa Nabi Ibrahim itu menjadi imam, menjadi pemimpin. Sebenarnya kita pulang itu juga menjadi pemimpin ya. Dalam apa? Dalam kebaikan. Ya tentu tidak diangkat sebagai Ibrahim Nabi Imam, tapi imam itu adalah orang yang terdahulu ya di dalam kebaikan. Dia jadi contoh. Jadi kalau kita pulang haji, orang haji mabrur itu jadi contoh. Bukan jadi ledekan. Ini haji kok malam-malam masih main gab aja nih. Main game online misalnya kan. Jadi contoh, sebagaimana saya sampaikan, orang yang taubatan nasuha itu sebagian memaknai bahwa taubatan nasuha itu dari kata nasuha itu nasihat. Jadi dirinya itu jadi nasihat orang lain. Contoh artinya kita menjadi pemimpin ya dalam hal kebaikan itu. Apa saja kebaikan itu jangan tunda dalam melakukannya, lakukan segera. Gitu. Kita lihat dari Ibrahim itu bahwa Nabi Ibrahim itu selalu pertama menjadi khalil ya. Tadi kita dapatkan dalam Al-Quran. Allah jadikan itu makom Ibrahim itu sebagai musola, tempat sholat. Kenapa? Karena itu dia punya makom itu dalam bahasa Arab, bukan kuburan ya, tapi kedudukan. Kedudukan Ibrahim itu sangat tinggi. Apa kedudukan Ibrahim dalam ayat yang tadi surah Al-Baqarah yang lain, wa takhizuna Ibrahim khalilan. Dan kami jadikan Ibrahim itu sebagai khalil tadi, dekat dengan Allah. Ada orang tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, limaza takhaza Ibrahim khalilan? Wahai Rasulullah, kenapa Ibrahim itu dijadikan khalil oleh Allah? Setiap nabi itu ada gelarnya masing-masing Bu ya. Misalnya apa? Musa kalimullah. Isa itu apa? Ruhullah. Ibrahim khalilullah. Jadi itu kedudukan masing-masing para nabi. Kata Rasulullah, li salasati khisalin. Karena ada 3 hal. Kenapa Nabi Allah Ibrahim itu dijadikan khalil oleh Allah? Yang pertama bahwa la yusyrik billahi abadan. Bahwa dia tidak pernah musyrik selamanya. Dari kecil tidak pernah musyrik Nabi Allah Ibrahim itu. Jadi dia sudah mencari siapa hakikat Tuhan itu kan. Inilah uhibbul hafilin. Nah, aku tidak suka pada hal yang sirna. Menunjukkan bahwa Tuhan yang sesungguhnya ini mutlak, tidak akan pernah sirna. Dan dia tidak pernah musyrik. Dan kita tahu seringkali dalam pembahasan misalnya buku-buku filsafat agama menyatakan bahwa the father of monotheism. Dia bapaknya tauhid. Jadi kalau agama berikutnya itu keluar dari tauhid, itu sudah tidak mengikuti Nabi Ibrahim. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, dia tidak menghabiskan malam, la yazalu laila illa fi hal ibadah. Dia tidak menghabiskan malam, kecuali di malam itu ada ibadahnya yang dilakukan. Gitu. Jadi malam-malam itu
Nabi Allah Ibrahim itu selalu dalam ibadah. Yang ketiga apa? La yat'amu ta'aman illa bil fuqara wal masakin. Dia tidak makan kecuali dengan orang-orang fakir dan miskin. Bahkan di riwayat Nabi Allah Ibrahim itu berjalan puluhan kilometer hanya untuk makan bersama orang fakir. Hal-hal yang luar biasa ini pada Nabi Allah Ibrahim, inilah yang mengangkat dirinya kemudian menjadi Khalilullah itu. Ketika kita melaksanakan ibadah haji ini, paling tidak beberapa sifatnya harus ada. Kita juga sebagai orang-orang yang setelah ini tidak akan berkompromi dengan kemusyrikan apapun bentuknya, Bu ya. Jangan lagi kita ada masalah ke orang pinter gitu ya. Tidak pernah sekolah, tidak pernah pendidikan, ini dianggap pinter gitu. Oh iya, buktinya apa? Buktinya dia bisa merubah dari daun jadi duit. Tapi tetap tidak kaya-kaya juga. Ya, bahwa segala hal kita minta pada Allah. Bahwa tawasul berbeda ya Bu ya dengan kemusyrikan. Tawasul itu kan adalah kita menjadi perantara untuk sampai pada Allah. Allah menjadikan nama-nama Allah sebagai perantara. Allah jadikan kita sabar dan sholat sebagai perantara kita. Allah jadikan orang tua kita juga sebagai perantara kita kepada Allah. Itu bukan musyrik gitu ya. Yang kedua bahwa ya ini hubungan kita dengan Allah ini berbeda dari sebelumnya. Harusnya lebih intens lagi ya. Khususnya kita malam-malam memperbaiki rohani kita. Orang kalau tidak kuat rohaninya itu dia dalam hidup itu celaka gitu ya. Dia akan jadi mainan setan doang gitu. Kalau orang rohaninya itu tidak kuat, dengan mudah dia diombang-ambing beragam hal dan sebagainya ya. Seorang yang mukmin misalnya dia harus menguatkan rohaninya. Bagaimana menguatkan rohaninya? Ya hubungan dia dengan Allah. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah, Allah akan perbaiki kehidupan Anda. Gitu. Tapi kalau Anda urusi kemudian urusan-urusan Anda tanpa memperhatikan Allah ya, Allah lepaskan, Allah biarkan. Apakah kemampuan Anda kuat gitu untuk menghadapi beragam hal ini dalam kehidupan? Allah biarkan kita. Tapi kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki urusan-urusan kita. Dan kita lihat aja Bu ya, bahkan para nabi itu mengajarkan bagaimana ketika persoalan yang ada itu mereka menghubungkan diri mereka kepada Allah. Dan yang ketiga bahwa apa? Orang harus peduli pada sekitarnya ya. Tidak bisa orang itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Pada harta Anda itu ada hak orang miskin, ada hak orang-orang yang sulit ya. Jadi kalau Anda tidak keluarkan harta Anda untuk zakat, infak, sodako, itu harta Anda menjadi syubhat. Setiap rezeki yang Allah berikan itu, pasti di situ ada hak orang-orang yang tidak mampu. Kalau kita mau rezekinya lancar, ya bukalah kerannya, airnya ngalir. Gitu. Ya ini kalau mau lancar, ya, kalau ini mampet dia, tutup terus rezekinya. Ada hak orang lain pada rezeki kita itu ya. Ada banyak orang yang tidak sebaik kita hidupnya. Ada banyak orang yang mungkin dalam kehidupan ini susah, ya menderita. Ya paling tidak kalau bisa misalnya membantu orang, ya jangan hanya sekedar sekali Bu ya. Membantu juga menurut saya itu perlu kecerdasan. Gitu. Kenapa? Kalau cuma sekedar kemudian membantu hal yang baik ya, orang bangun di jalan. Kalau kita kan banyak Bu ya, orang bangun masjid di jalanan itu pakai itu. Bagus-bagus saja sih. Tapi kalau kita lebih baik misalnya membantu itu untuk sesuatu yang panjang ke depan. Misalnya apa? Anak sekolah. Berikan beasiswa pada mereka. Masih banyak. Saya punya kampus, kurang lebih ada mahasiswa 600 yang full kita biayai, Bu. Setiap waktu kita pusing juga nyari biaya. Tapi ya, alhamdulillah sih tapi ketika melihat anak-anak itu, dari anak-anak yang tidak mampu betul-betul. Bahkan ada yang di Lombok itu saya pernah datang Bu ya, itu rumahnya itu di tengah hutan. Jadi kita harus jalan itu tidak bisa naik ojek, tidak bisa naik apa, kita jalan ke atas itu sekitar mungkin 5 jam naik ke atas ya. Kita pagi hari, sore hari sampai di situ, itu rumahnya juga udah dari bambu-bambu gitu aja gitu kan. Tapi sekarang apa? Sekarang kuliah S3 di luar, mendapatkan beasiswa. Jadi anak-anak kita, saya yakin sekali bahwa anak-anak kita itu bukan tidak pintar ya di Indonesia itu, tapi seringkali tidak ada kesempatan. Anak Banten misalnya ke Jenewa, wah itu rumahnya, desanya itu Banten tapi masuk lagi jauh Ibu ya. Tapi alhamdulillah ternyata setelah kita didik ya anak-anak itu, nah ini kan sesuatu yang masa depan ya.
Ya kita mungkin suatu saat sudah tidak ada lagi, tapi mereka kan bisa meneruskan. Saya selalu ingatkan, setiap kali mau wisuda mahasiswa, saya ingatkan bahwa apa? Bahwa pada diri kalian itu ada tuntutan. Bahwa Anda sekarang mendapatkan kesempatan, berikan sebesar mungkin kesempatan bagi anak-anak lain di bangsa ini untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Tapi ya semua Bu, kita pikirkan terus ya biayanya. Makannya, minumnya, tempat tinggalnya, biaya pendidikannya. Nah, saya tidak sedang nyari sumbangan dari Bapak Ibu, enggak. Tempat lain kan banyak. Saya cari sendiri. Ya belum lagi kalau misalnya mereka Lebaran itu jarang pulang Bu, karena ada ongkos. Itu keadaan yang ada Bu. Ya, jadi ketika kita sudah haji ini, kepedulian kita terhadap orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya lebih besar ya. Apalagi yang jelas-jelas menjadi tanggung jawab kita. Kemudian apalagi di sini tadi dari doa itu hal yang penting yang diajarkan Nabi Ibrahim itu apa? Mendirikan sholat. Mendirikan sholat bahwa kita jangan mati kecuali dalam keadaan muslim ya. Meminta ampun atas dosa-dosa kita. Lebih fili wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab ya. Untuk orang tua kita kan. Rasulullah mengatakan ada orang yang taat pada orang tuanya, soleh pada orang tuanya ketika orang tuanya hidup, tapi durhaka ketika orang tuanya meninggal. Siapa mereka sahabat tanya ya? Bahwa mereka yang melupakan orang tua mereka dalam doa-doa mereka. Orang tuanya meninggal, tapi sekarang ini, nah penyakit kita ini kadang-kadang ya Bu ya, awalnya sedih orang tua kita meninggal, 3 bulan, setahun, ya selanjutnya sekali-sekali aja gitu, kita ziarah sekali. Jangan lupakanlah bahwa segala hal yang ada pada kita kan dari orang tua kita. Dalam doa kita, dalam bangun malam yang pertama kita doakan, sebutkan nama orang tua kita itu. Ini kan diajarkan saudara-saudara kita, walil muslimin. Dalam salah satu misalnya anjuran ya, dalam kitab akhlak misalnya, bahwa ketika kita sholat tahajud, ketika kita sampai pada witir itu, kita mendoakan 40 saudara kita yang mukmin. Sebutkan nama mereka, mintakan ampun pada mereka. Allahumma ghfir. Setelah kita mendoakan orang tua kita, Allahumma ghfirli wali walidayya walil mu'minina walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Kita sebutkanlah nama saudara-saudara kita, 40 orang mukmin yang guru-guru kita, orang-orang yang pernah berbuat baik untuk kita gitu. Doakanlah 40 mukmin itu. Kenapa? Nah, ini kan ada rahasianya bahwa ketika kita mendoakan orang, para malaikat pun mendoakan kita. Jadi doa itu jangan untuk sendiri Bu ya. Doakan saudara-saudara kita, karena pada saat yang sama itu malaikat itu amin wa aminulak. Amin doanya dan amin juga untuk dirimu. Itu kata malaikat. Ada hadisnya mengatakan begitu ya, bahwa setiap kali kita mendoakan orang lain, malaikat itu mengaminkan doa kita dan mengaminkan untuk kita juga. Jadi jangan doanya saya terus Bu ya. Ya Allah ampunlah dosa saya, ya Allah berikanlah saya, ya Allah saya aja. Doakanlah juga orang lain, apalagi di tempat-tempat yang mulia ini. Walil mu'minina yauma yakumul hisab. Kenapa yakumul hisab itu? Karena hisab itu paling perlu doa kita Bu. Kita mohon betul-betul karena itu hari yang berat ya bagi kita. Kemudian apa? Dan ini berikutnya bahwa kita memerankan kembali Nabi Ismail ya. Salah satu dari Nabi Ibrahim itu apa? Bahwa dia mengorbankan apapun untuk Allah. Ini salah satu di antara kemuliaan Nabi Allah Ibrahim itu, apapun itu perintah Allah dia lakukan dan dia tidak peduli apapun gitu ya. Termasuk mengorbankan anaknya yang begitu mengikat hatinya. Kita ini kan belum lantana lubirroh hatta tunfiku mimma tuhibun kata Al-Quran. Belum kamu dianggap berbuat baik kalau kamu itu belum menginfakkan apa yang kamu cintai. Artinya kita masih terikat dengan itu. Jadi kalau kita haji masih hitung-hitungan, atau kita melakukan kebaikan masih hitung-hitungan. Ini kan kadang saya dapati banyak Bu ya, kadang-kadang bimbing umroh. Bimbing umroh, ketika umroh itu banding-bandingin harga gitu, dengan jamaah yang lain. Ya Allah, ini ngapain sih Anda sudah keluarkan harta Anda, udah bismillah. Udah itu niatkan ibadah, itu takdir Allah pada Anda. Kalau dia lebih murah ya alhamdulillah lah. Itu rezekinya masing-masing gitu. Ya usah
berhitunganlah dengan Allah ini. Alhamdulillah kita bisa lebih besar misalnya kan. Dan mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang bernilai lebih besar di hadapan Allah. Jangan pernah kita merasa rugi dalam urusan kita dengan Allah ini. Udah, kalau sudah begitu ya sudah bismillah dah. Wah, tapi masih cari. Saya nasihatin juga sih, cuman ya kadang-kadang orang kan biasalah gitu. Tetap aja di hadapan Allah tidak mau rugi. Padahal dia justru rugi begitu. Biaya udah keluarin, masih berpikir-pikir lagi, ini kan urusan dengan Allah. Kalau kita sedekah untuk kebaikan, ya sedekah yang bisa kita lakukan, jangan mikirin nanti benar nggak ya, jangan-jangan ini saya dikorupsi gitu kan. Itu bukan urusan kita, Bu. Urusan dia. Kadang-kadang saya sering dapat pertanyaan. Dulu kan saya mengelola radio, namanya Ramako ya. Sering kali pertanyaan, Ustadz kalau nanti kita di jalan ada orang minta sedekah, itu kan mereka itu kan kerjaannya nyari begini, apakah kita tidak menambah mereka itu jadi malas dan seterusnya. Saya bilang begini, Bu, bahwa itu mentalitas mereka ya. Mentalitas mereka sebagai peminta-minta. Tidak ibu mau kasih atau bapak mau kasih, tetap aja dia mentalnya begitu, kita minta. Tapi kalau kita tidak memberi, kita sedang mendidik diri kita menjadi kikir, jadi bakhil. Sedekah 2.000 aja mikir-mikir. Berapa banyak sih Anda kasih untuk orang-orang di jalan itu kira-kira? Saya tidak yakin sih misalnya sampai 100-200 ribu. Paling 5.000, 10.000. Masih mikir segitu. Ya kita latih, mungkin bukan cuma kita Bu ya, anak-anak kita gitu. Saya di jalan kadang-kadang ada ini saya kasih anak itu, suruh dia sedekah. Kenapa? Mendidik dia gitu. Supaya dia peduli, dia ini. Coba ingatkan anak-anak itu gitu kan. Kamu ada rezeki kasih, jangan lupa saya pada fakir miskin ini. Kecuali kalau kita misalnya sedekahnya besar Bu ya. 2M misalnya. Amin ya Bu, amin lah. Saya ada jamaah ketika kita bangun masjid, saya tidak sebutkan namanya lah, mudah-mudahan dia sehat seluruh. Ibu udah tua, udah usia 70 tahun masih atlet, jadi atlet bowling dia kan. Ibunya dari orang yang cukup terkenal juga lah, tapi luar biasa sedekahnya. Ya pakainya sederhana. Mobilnya juga adalah mobil dinas angkatan laut yang udah tua lagi. Tapi dia hobinya mobil itu, bukan tidak punya kemewahan Bu ya. Kayaknya banyak. Datang ke masjid, saya ajak ke masjid, Bu, kita sedang bangun masjid. Ya udah, ajak saya ke situ. Orang tidak percaya. Mobilnya jelek, bajunya juga biasa-biasa kayak ibu-ibu biasa. Saya bantu deh. Berapa Bu? 2M. Udah, pulang deh. Begitu aja orang mau kaget kan. Ada orang-orang yang begitu gitu. Kita gayanya petantang-petenteng, begitu sedekah 5.000. Ngoceh lagi. Ya Allah. Orang nggak percaya gitu kan awal. Oh kok ini gitu. Udah, saat saya bantu 2M. Dengan mudahnya gitu kan. Orang begitu. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Nah mudah-mudahan kita bisa sampai segitu ya. Gitu. Macam rezeki kan kita tidak pernah tahu gitu. Wah sedekahnya luar biasa kenceng ya. Nah ini kan keikhlasan ya. Jadi kesabaran juga dalam menanggung derita itu ya. Saya tajiduni insyaallah minasabirin. Yang kedua bahwa melepaskan tadi, Ibrahim itu siap melepaskan anaknya pun kalau perintahnya membeli anaknya itu dilakukan. Itu dahsyat Bu ya. Nah kita ini mungkin saja Ismail yang dimaksud itu macam-macam dalam diri kita ini. Nah kita, harta kita, bisa jadi jabatan kita, posisi kita. Ya kalau posisinya itu justru mendatangkan bencana Bu dalam kehidupan kita, ya harus korbanin. Ngapain saya duduk di situ kemudian itu neraka? Setan bisikin kita, wah siapa kau sayang gitu, kamu kan orang soleh, mesti kamu duduk di situ. Kan yang koruptor sekarang itu aktivis-aktivis dulu, mahasiswa yang wah teriak-teriak anti korupsi dan sebagainya. Bahkan banyak yang kita lihat dulu katakan tidak pada korupsi, wah kita masuk penjara juga. Ya nauzubillah min dzalik lah. Artinya begini, itu urusan kita pribadi Bu ya, pertimbangan kita pribadi. Kalau kita memang siap ya alhamdulillah. Tapi kalau itu menghancurkan, ya tinggalin gitu. Nah ini kan diajarkan oleh Ibrahim. Anda potong gitu, itu semua. Nyembelih Ismail itu, korban itu bukan cuman gambaran bahwa dia motong anaknya ya, tapi memotong segala hal yang mengikat hati kita ini, menghalangi hati kita kepada Allah. Apapun bentuknya. Merusak menjadi hijab kita dengan Allah,
Ya udah buang-buang gitu kan, sodakohkan gitu. Enggak, Al-Quran mengatakan belum kamu dianggap berbuat baik kalau kamu belum menginfakkan apa yang kamu cintai. Nah ini tanda-tanda Bu ya, kalau kita pulang dari haji ini, tanda-tanda itu muncul pada diri kita, itulah namanya haji yang mabrur. Berubah, diri kita ini berubah. Kita jadi contoh ya, dalam kebaikan, kita lebih dahulu dalam mengerjakan kebaikan daripada yang lain ya. Kita menjadi orang yang sabar, kesabarannya lebih dari yang belumnya. Kita juga sebagaimana Nabi Ibrahim itu lebih peduli kepada orang-orang yang tidak mampu ya. Kalau di sini sholat malam terus, ya ini kan kita jaga sepanjang hidup Bu ya. Minta dikuatkan Allah Bu. Ya, kadang-kadang kan ada malesnya, iya, tapi mintalah pada Allah itu gitu. Pasti Allah berikan, ya Allah kuatkan aku untuk menghidupkan malam dalam ibadah. Kemudahan itu terus gitu. Kalau sini kan suasana Bu ya, suasana jadi begini ini malam karena kemudian tidak ada kegiatan juga siang-siangnya. Jadi kita salat malam, bangun malam terus. Nah, tapi mudah-mudahan kita dikuatkan Allah setelah ini untuk melakukan hal yang sama ya. Jadi terlihat ada perubahan diri kita itu dari sebelumnya menjadi lebih baik. Kita juga rela dalam segala hal yang baik kita memberikan dan apa yang bisa kita berikan, insya Allah dalam membantu kebaikan itu. Nah ini tanda utama bahwa haji kita itu diterima Allah. Tapi kalau tanda-tanda itu tidak ada, menunjukkan hajinya sia-sia, mardud. Apalagi sudah haji tambah sombong Bu. Gitu, na'udzubillah min dzalik kan. Tambah tidak mau noleh kalau tidak dipanggil Bu Hajah. Kalau duduk mau di depan, kenapa saya ini hajah? Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.